Gak usah di ini. Halo guys, ya jatuh kaget. Halo guys, perkenalkan nama aku Muhammad dari Bapak Setianto dan Hanif Misbah Zulfikar. nggak usah dijatuh-jatuhin. Ya udah sih. Ini lagi mau buat tugas video psikologi komunikasi. Ini dari program studi apa nih? Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak atau TPL. Angkatan berapa nih? Angkatan 62. Tapi kelahiran tahun 2004. Ya, paham gua. gue nih. Ini nggak perlu, Bang. Nggak usah lah, ngapain. Di tugasnya tuh menurut pandangan lu, menurut pendapat lu, pertemanan gua sama lu tuh kayak gimana? Yours. Jangan dong. Klip ya. Jangan dong. Pertemanan kita tuh udah ya cukup baik ya. Lebih ke bisa saling berkomunikasi walaupun memang tidak sampai ke yang frekuensinya itu sama gitu. Kayak kalau misalnya ada orang lewat nih, kita pantau saut-sautan mata aja tuh udah bisa. Ya walaupun kayaknya kadang belum bisa. Belum sampai sana. Dalam beberapa kasus bisa tapi memang tidak banget sampai sana. Ya, wajar. Kalau menurut gua sendiri, kayak pertemanan kita normal. Mungkin. ya normal gitu loh. Nggak sampai ke arah yang buruk, ke arah positif juga enggak sih. Enggak gitu. Netral. Oke, mantap. Netral. Kalau menurut pendapat lu tentang komunikasi efektif tuh kayak gimana? Komunikasi yang efektif tuh yang memang setiap apa yang kita ucapkan tuh bisa tersampaikan dengan jelas dari si penerimanya itu. Jadi yang nggak ada miskom lah bisa dibilang, ya nggak sih? Ya sih, bisa masuk. Kalau kata gue sih yang dua pihaknya saling terbuka. Jadi nggak keras terhadap pendapat sendiri. Jadi terbuka, dia dikasih pendapat, gue dikasih pendapat, semua dikasih pendapat gitu. Terus, nah ini yang gue penasaran, kenapa lu masih mau temenan sama gue? Sampai ngizinin waktu itu nginep di kosan, sampai sekarang bertamu di kosan lu. Kan lu bisa aja nolak, aduh gak bisa, gue lagi sibuk atau gimana gitu. Kebetulan saya orangnya dermawan, baik hati dan tidak sombong. Boleh. Enggak sih, lebih ke gua bisa dibilang, aduh nih konotasinya gayes banget tapi oke. Bisa dibilang cukup nyaman ya berteman dengan lu bukan tipikal yang macem-macem gitu loh, yang bisa dilihat anaknya itu enggak yang mesti gua hati-hati gitu loh dalam setiap langkah gua. Langkah maksudnya beraktivitas berkomunikasi sama lu enggak. Jadi gua juga kalau emang pengen sampai titik nginep gitu kan lihat-lihat orangnya lagi ya. Karena lu tipikal yang emang gak macem-macem, terus enak diajak komunikasi, terus tidak banyak nuntut ya. Kurang ajar sekali kalau Anda udah numpang terus banyak nuntut ya. Untungnya tidak. Chill juga, walaupun kadang bikin saya emosi, tapi oke lah. Sifat bawaan, nggak bisa susah dilangin, sifat pabrik. Kalau gue sih ya karena emang respon dari lu nya enak gitu loh, jadi tidak ada unsur penolakan. Karena kalau misalnya dari awal lu ada penolakan kayaknya gue gak bisa bla bla, gue udah ngerasa kayak kayaknya berarti emang gak bisa kalau lagi. Kan ini gue udah ketiga kali kedua ya tuh. Apalagi waktu itu sampai nginep di lantai. Ya masih trial itu mah, 3 kali trial, 4 kali bayar. Jangan dong, per malam 200. Ini salah. Jangan dong, lu jadi hotel dong nanti. Kan udah sekelas hotel ini. Hotel ini sih bintang minus gitu lah. Kita pernah ada konflik gak sih? Kayaknya ya konflik kecil aja sih. Kecil aja ya? Lo yang orang iseng dan gue orang emosian. Bener. Gue receh lagi. Lo nya gampang kesel. Tapi, nah kalau lu sendiri gimana? Pernah nggak kayak pengalaman bahwa dulu tuh sempat ada konflik dan konflik komunikasinya tuh ada yang berhasil, ada yang gagal. Yang pernah nggak ada yang gagal? Konflik gagal gue di pertemanan ya. Entah pertemanan atau apapun terserah cerita lo. Karena gue tipikal orang yang dulunya tuh introvert, jadi jarang banget berkomunikasi sama orang. Jadi ya tidak ada ya. Clean bro. Kalau pengalaman keluarga tapi masih bisa lo ceritakan, ada nggak? Oke, sebenarnya itu ada. Miskom antar keluarga kan sering. Apalagi masalah pemahaman. Itu case-nya apa ya? Duit. Bukan masalah duit sih, kalau duit mah paling rinci gue tipikal orangnya. Tapi memang waktu itu yang simple aja lah, masalah pakai kendaraan gitu.
ibaratnya kan kayak nih gue nih tipikal orang yang karena tahu ini barang bersama, posisinya waktu itu saat itu gue lagi make. Nah gue tuh orang yang kalau memang dia udah ngechat terus buru-buruin berarti urgent kan? Iya. Ya kan? Sementara di saudara gue ternyata itu nggak kayak gitu prinsipnya. Memang dia tuh suka spam chat aja. Jadi begitu gue udah buru-buru nih beraktivitas, nih waktu itu lagi ketemuan apa gitu acara, buru-buru gue balik, tuh motor mau pergi kan? Iya, gue tungguin 10 menit nggak jalan, 30 menit nggak jalan, tanya jam berapa, sejam lagi, terus ngapain buru-buruin? Ya biar aman aja lah. Kan tinggal bilang gitu loh jam sekian mau dipakainya, kan bisa. Nah menurut gue di situ sih. Ibaratnya kalau memang masalah komunikasi ini emang sensitif sih. Kembali lagi ke orangnya, lu mesti kenal orang yang bener-bener, dan lu juga kadang penyampaian gue sendiri juga kurang. Apa yang gue pahami juga kadang suka berbeda. Namanya orang kan beda-beda persepsi ya. Itu sih yang paling berat banget. Tidak kepala. Kalau misalnya yang pernah berhasil kayak, komunikasinya lu ternyata walaupun sempat ada konflik jadi lancar gitu. Waktu itu di project akhir buat apa sebutannya ya? Kelulusan. Taruhlah ya kelulusan gitu ya. Jadi memang karena gua basic SMK kan ya, banyak miskom terkait projectnya, yang praktek gitu. Di bagian kan programming gitu ya. Banyak yang miskom, ini sebutannya ini. Tapi karena teman gua tipikal yang bisa memahami, ya itu gue berterima kasih banget sih. Jadi apa yang walaupun gue penyampaiannya jelek, dia bisa cover gue juga kadang pas presentasi apalagi gitu. Aduh. Ya maaf, bukan basic banget. Introvert. Ya introvert sih lu. Tapi untungnya ada teman yang nge-backup berarti ya. Betul. Nah teman lu berarti udah paham soal lu. Kalau apa ya? Kalau gue sendiri sih soal kayaknya berhasil. Pernah nggak ya berhasil? Jarang lo berhasilnya. Gue penasaran pernah nggak ya berhasil soal komunikasi? Kayak malah gue lebih berhasil kalau nggak dikomunikasiin. Mantap emang. kayak tadi kasusnya gue daftar ke IPB nih. Gue daftar IPB tuh nggak konsultasi ke siapa-siapa. Ke ortu nggak, ke gue sama temen doang. Tapi akhirnya finalnya di gue nggak bener-bener memperhitungkan penilaian teman. BK juga enggak, BK nyuruhnya di Bandung, orang tuh nyuruhnya di Bandung. Tapi udah gue daftar sendiri, lolos alhamdulillahnya. Karena pengalaman waktu SMP dan SMA saat daftar buat ke SMP, buat ke SMA itu komunikasiin core tuh kayak gitu, malah jadi berantem, malah jadi beda persepsi, malah jadi kayak apa ya, malah ya pokoknya ortu keras lah, nggak menerima pendapat gua kayak gimana gitu. Kayak berhasil paling berhasil di circle pertemanan doang sih. Kayak gua dulu sempet berantem karena ini lucu sih, bukan gua yang berantem, temen gua gara-gara cewek. Oke, klasik banget ya, El Clasico. Bener kan, SMA nih kan gua tuh lagi ngeriung sama teman-teman yang emang temen deket cewek gua tapi tiba-tiba di satu momen pacarnya teman cowok gua tuh lagi di situ ikut ngeriung. Ya kan nggak mungkin gua bercandainnya cuma teman-teman gua doang, orang pasti semua di situ bercandain di situ. Tiba-tiba besoknya gua dijauhin. Kayak kenapa tiba-tiba dijauhin sama teman-teman deket cowok gua, tiba-tiba dijauhin sama banyakan. Ya udahlah biarin, besoknya lagi tiba-tiba masih dijauhin. Pas hari ketiga setelahnya tiba-tiba dia datang masuk kelas, tiba-tiba cekek leher gua. Belum itu cekek. Dia cekek. Wah, terus kenapa? Apa kata gua? Gua enggak tahu. Disebutnya caper, disebutnya bla bla bla. Lu harusnya sadar. Kan gua enggak tahu ya apa. Pas akhirnya endingnya dibawalah ke BK. Pasti BK diobrolin, gara-gara itu ternyata. Harusnya lo balikin. Kalau masalah nongkrong di circle, apalagi lo bawa pasangan, nggak usah baper, nggak usah bawa. Ini kan gimana? Itu maksudnya gue tuh kayak heran, tapi ayo udahlah. Emang gue paham tipikal orangnya gitu. Kalau memang sensitif harusnya jangan. Juga nggak ada mau sendiri kalau kata gue. Lah gitu, gue udah pusing gitu. Tapi lo gambaran soal apa ya, komunikasi
Tapi pengetahuan lu tentang psikologi komunikasi tau nggak? Wah, kalau psikologi komunikasi itu kurang paham juga sih gue. Maksudnya kan selama ini gue tuh dengarnya cuma dari satu sisi ya, psikologi definisinya Ya, apa, psikologi komunikasi apa. apa. Tapi kalau begitu Disatuin semuanya itu gimana sih maksudnya? ya wajar sih. Psikologi komunikasi itu jadi dimana proses bagaimana si otak tuh memproses biar si tubuh tuh harus reaksinya kayak gimana gitu. Kayak salah satu contoh yang tadi gue contohin waktu pas micro IT yang gue bilang ternyata normal loh, kayak lu grogi tiba-tiba sakit perut. Nah itu tuh salah satu implementasinya, karena dari psikolog lu, dari pikiran lu tiba-tiba langsung nyambung ke syaraf dan tubuh lu gitu loh. Kayak cara simpelnya gitu sih. Oh, berarti ini memang bukan tipikal yang kayak kemampuan kita ngebaca seseorang. Bukan. Lebih ke reaksi diri kita ya, berarti psikologi. Jadi reaksi dari pikiran yang akhirnya nyambung ke tubuh. Kayak lu kalau takut. Nah, kalau takut tuh di psikologi komunikasi dipelajarin bahwa dari takut dan si cara kerjanya tuh bulu kuduk lu merinding. Naik. Nah, itu salah satunya tuh. Oh, berarti yang biasa disebut kalau misalnya pikiran kita tuh berantakan lah, stres tinggi, terus kan sakit, itu yang disebut dengan itu bawaan dari psikisnya makanya jatuh. Oh, itu berarti koneksinya ke psikologi komunikasi ini terus ya. Tiba-tiba jantung berdebar kenceng atau nggak darahnya cepet banget. Itu dari psikologi komunikasi. Ya udah 11 menit. Lewat kita. Ya udah. Mantap, Mungkin sekian ya guys, karena minimalnya 10 menit jadi tidak beres. Yo. Dadah guys. Thank you guys. Thank you Nip. Terima kasih. Thank you. Sama-sama. Dadah. Terima kasih. Thank you, my friend.